Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Senang sekali di pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali di program Selamat Pagi Bapak. Marilah kita sama-sama memberikan syukur kita karena kita boleh menerima berkat-berkat Tuhan di pagi hari ini. Sebelumnya mari kita akan sama-sama berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk pagi yang indah ini, di mana kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Itu semuanya karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus, kami rindu untuk memberikan syukur kami melalui puji-pujian dan penyembahan yang terbaik bagimu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya, amin. Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidup-Mu, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Akulah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau Yesus. Mari dengan segenap hati kita mau menyatakan besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidup-Mu, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Akulah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau. Karena kasih-Mu yang
dan terindah Kau Yesus. Maha mulia dan terindah Kau Yesus. Mari sembah Tuhan, mari agungkan nama-Nya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur, kami muliakan nama-Mu, sebab nama-Mu Tuhan, nama yang berkuasa. Darah-Mu membebaskan, darah-Mu menebus dosa, darah-Mu menyucikan. Kami bersyukur, haleluya, terima kasih, haleluya. Oh sana Tuhan, Kau layak terima puja. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan untuk setiap anugerah yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Tuhan Yesus, terimalah setiap puji-pujian kami ini Tuhan. Dan sebentar Tuhan kami rindu untuk duduk diam mendengarkan firman-Mu. Berbicara atas kami semuanya, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali di Selamat Pagi Bapak. Pagi hari ini kita semua merayakan Hari Raya Paskah. Saya mengucapkan selamat Hari Raya Paskah untuk kita semua, karena Kristus sudah bangkit untuk kita dan kita berkemenangan di dalam Kristus. Pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini masih dengan tema yang sama, tentang membahas tentang penebusan Kristus di kayu salib. Pemberitaan tentang salib Kristus adalah pemberitaan yang bodoh bagi dunia. Tetapi salib Kristus memiliki makna yang mendalam bagi orang-orang yang percaya kepada Kristus. Orang-orang yang percaya kepada kematian Kristus sebagai penebusan dosa-dosa manusia. Bulan ini kita membahas banyak sekali tentang karya penebusan Kristus di kayu salib. Dan saya yakin dan percaya bahwa kita semakin memahami bagaimana kasih Kristus dalam kehidupan kita. Begitu besarnya kasih Kristus dalam kehidupan kita sehingga Allah merelakan anaknya yang tunggal untuk menggantikan dosa-dosa kita. Kita tidak dapat mengukur kasih Kristus bagaimana dalamnya, tingginya, dan lebarnya. Dan kasih Kristus tidak dapat digantikan dengan harta apapun di dunia ini. Harta semahal apapun tidak akan menggantikan kasih Kristus, pengorbanan Kristus di kayu salib. Pagi hari ini saya rindu membagikan karya pengorbanan Kristus itu mengubah hidup kita, merubah hubungan yang jauh kembali menjadi dekat. Yang pertama, kita ini adalah orang-orang yang asing. Dahulu ini kita adalah orang-orang yang asing, Bapak Ibu Saudara. Namun lewat kematian Kristus di kayu salib, kita masuk menjadi warga kerajaan Allah. Dahulu janji keselamatan hanya diberikan bagi orang-orang Yahudi, bagi orang-orang Israel asli, mereka yang mempunyai darah orang-orang Yahudi. Keselamatan hanya berlaku bagi mereka yang menerima janji Allah. Tetapi karena darah Kristus, kita yang bukan Yahudi, kita yang bukan orang Israel, kita diberikan hak untuk menerima janji itu juga dalam kehidupan kita. Bagi mereka yang percaya kepada Kristus, bahwa Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka kita mendapatkan hak untuk menerima janji keselamatan itu.
Kita mau buka di Efesus 2 ayat yang ke-11 sampai yang ke-13. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi, menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat, oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Tanpa darah Kristus, kita tidak memiliki harapan dan kita tidak memiliki Allah dalam kehidupan kita. Tanpa darah Kristus, kita tidak memiliki harapan untuk menerima keselamatan itu. Kita tidak punya hak untuk menerima keselamatan yang dijanjikan oleh Kristus kepada bangsa Israel. Tetapi lewat darah yang Kristus sudah berikan di kayu salib, membuat kita menjadi menerima hak. Kita menerima warisan keselamatan itu dalam kehidupan kita bagi orang-orang yang percaya kepada Kristus. Ini adalah sebuah kebaikan Kristus dalam kehidupan kita, karena dahulu kita jauh, dahulu kita asing, dahulu manusia mempunyai sekat, mempunyai terlepas dari kemuliaan Allah. Namun lewat darah Kristus kita dijadikan sebagai warga kerajaan Allah. Kita didekatkan oleh Kristus dengan Allah, sehingga kita mempunyai hak untuk menerima janji keselamatan itu dalam kehidupan kita. Itu membuktikan bahwa kehidupan kita berubah ketika kita percaya. Kehidupan kita berubah ketika kita meyakini, percaya akan karya pengorbanan Kristus di kayu salib. Yang kedua, darah Kristus memperdamaikan semua bangsa. Kita mau buka di Efesus 2 ayat yang ke-13 sampai yang ke-16. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak, yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Kita juga mau baca di terjemahan sederhana Indonesia. Saya bacakan, tetapi walaupun dulu kalian sangat jauh dari Allah, sekarang kalian sudah dekat, sudah dibawa dekat kepadanya. Karena kalian bersatu dengan Kristus Yesus dan sudah disucikan melalui kurban darahnya. Kristus sudah memenuhi seluruh perintah dan peraturan hukum Taurat yang dengan mengorbankan dirinya di kayu salib. Melalui pengorbanan itu, kita semua bisa berdamai dengan Allah dan menjadi umat-Nya. Hal itu berlaku untuk orang Yahudi maupun bukan Yahudi. Jadi, saat kita bersatu dengan Kristus di mata Allah, kita menjadi satu umat yang baru, bukan lagi dua kelompok yang berbeda. Dengan demikian, Kristus sudah merobohkan tembok permusuhan dan menghapuskan pemisahan di antara kita. Sekarang kita semua dari bangsa manapun menjadi satu tubuh, di mana setiap anggotanya berdamai dengan Allah. Darah Kristus memperdamaikan hubungan manusia dengan Allah. Karena dosa, hubungan manusia dengan Allah terpisah. Namun karena darah Kristus, hubungan manusia dengan Allah menjadi membaik. Sekat yang memisahkan manusia dengan Allah telah dihancurkan lewat pengorbanan Kristus di kayu salib. Itu semua berlaku bagi orang Yahudi maupun yang bukan Yahudi. Allah tidak mengelompokkan lagi bangsa atau umat-umatnya menjadi kelompok-kelompok. Tetapi bagi Allah,
kita ini adalah sebuah bangsa. Kita menjadi satu bangsa yang percaya kepada Kristus. Semua orang yang percaya dipersatukan dalam satu tubuh Kristus menjadi bangsa kepunyaan Allah. Kita yang dahulunya memiliki hubungan yang tidak baik dengan Allah dipersatukan dengan Allah. Dan kita orang-orang percaya tidak dipisahkan menjadi beberapa kelompok lagi, tetapi kita dijadikan satu kelompok orang-orang yang percaya kepada Kristus. Ini membuktikan bahwa darahnya menjadikan kita menyelesaikan perseteruan di antara kita, di antara umat-umat bangsa-bangsa di dunia ini. Jadi perseteruan itu tidak ada lagi karena kita menjadi satu tubuh di dalam Kristus. Darah Kristus seharusnya mengubahkan kehidupan lewat segala aspek kehidupan kita. Cara pikir kita, cara pandang kita, cara hidup kita seharusnya berubah karena kita bukan lagi pribadi yang asing bagi Allah, tetapi kita ini disebut sebagai milik Allah, disebut sebagai anak-anak Allah. Segala bentuk pemisahan antara kita dengan Allah sudah Kristus pulihkan lewat pengorbanannya di kayu salib. Jadi mari kita merendahkan diri kita, tidak lagi minder dengan identitas kita, tidak lagi malu dengan kehidupan kita, karena kita ini adalah umat-umat pilihan Allah, kita ini adalah orang-orang kesayangannya Allah, kita ini adalah anak-anak Allah. Jadi kita tidak perlu malu untuk menunjukkan siapa diri kita. Kita yang dahulunya orang asing diberikan kesempatan menjadi orang-orang pilihannya Allah. Yang dahulu jauh, sekarang semakin dekat dengan Allah oleh Kristus. Untuk itu mari kita memantapkan diri kita untuk percaya kepada Kristus dengan sepenuh hati. Mempercayakan kehidupan kita kepada Kristus yang satu-satunya pribadi yang mampu kita andalkan di dunia ini. Mari kita mau introspeksi, kita mau bawa diri kita untuk semakin memantapkan diri untuk percaya kepada Kristus dengan sepenuh hati. Kiranya pagi hari ini firman Tuhan boleh menjadi berkat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Lewat firman-Mu kami dapat mengerti bahwa kasih Tuhan begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Salib yang Kristus tanggung, kematian Kristus di kayu salib, mempersatukan kami, mempersatukan hubungan kami dengan Allah. Dan kami bersyukur karena kebaikan Kristus dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk berkat firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah setiap firman-Mu boleh menjadi kekuatan untuk kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan memasuki saat teduh. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus, sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan, pagi hari ini kita sudah menerima berkat-berkat Tuhan melalui firman Tuhan yang sangat memberkati kita, dan kini tiba saatnya kita akan dengarkan info sepekan MCC. Hari Senin ada latihan tamborin,
setiap pukul 5 sore. Dan di hari Kamis ada latihan musik dan pujian pukul setengah 7 malam. Di hari Jumat ada menara doa di Hotel Haris pukul 6 sore. Di hari Sabtu ada ibadah muda remaja Metanek setiap hari Sabtu pukul setengah 6 sore. Dan di hari Minggu bagi Bapak Ibu Saudara yang memiliki putra putri bisa bergabung di ibadah sekolah minggu pukul setengah 8 pagi. Dan di sore harinya kita berjumpa kembali di ibadah raya MCC hari Minggu pukul 5 sore. Demikianlah info sepekan yang bisa saya sampaikan di pagi hari ini. Mari kita akan sama-sama mengakhiri dan menutup ibadah kita di pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan, karena Tuhan kami boleh menerima berkat-berkat Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan setiap aktivitas kami Tuhan, dari pagi hingga petang nanti ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan berkati kami, apapun yang kami kerjakan, kiranya Tuhan buat berhasil dan beruntung. Kami perlu penyertaan Tuhan, kami perlu pimpinan Tuhan, kami perlu Roh Kudus memberkati setiap langkah kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya.